Seperti kita ketahui, gerai retail dan mal di Indonesia banyak yang dengan terpaksa menutup usahanya ketika virus COVID-19 melanda. Bukan cuma gerai retail besar, bahkan usaha kecil dan menengah terpaksa gulung tikar seiring dengan menurunnya aktivitas belanja di Indonesia. Hal ini diperparah dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang lebih kita kenal dengan istilah PPKM. Tapi tentu saja tidak semua retail tutup. Beberapa retail yang memiliki toko online bisa sedikit bernafas lega. Ya, masyarakat lebih memilih untuk berbelanja secara online. Namun pandemi telah berlalu. Kebijakan PPKM pun diberhentikan oleh pemerintah. Gerai retail ternama, mal, toko offline, serta UMKM pun perlahan-lahan bangkit dari keterpurukan. Minat masyarakat untuk berbelanja di tempat pun semakin hari semakin meningkat. Tidak terkecuali di kota Solo. Bisa kita lihat, saat ini Baby Kayona tengah bermain di suatu pusat perbelanjaan. Dan pastinya pusat perbelanjaan ini ramai dikunjungi orang-orang saat libur Idul Fitri. Namun tahukah kamu bagaimana asal mula berdirinya pusat perbelanjaan atau mal? Yuk ikuti terus aktivitas Baby Kayona sampai selesai. Pusat perbelanjaan atau yang lebih dikenal sebagai mal adalah bentuk modern dari pasar tradisional. Di dalam mal terdapat banyak gerai atau toko yang disusun, dibangun, dan dipelihara oleh perusahaan manajemen yang terpisah sebagai satu kesatuan. Tidak hanya terdapat toko, di dalam mal juga terdapat area parkir, toilet, restoran, ATM, bioskop, dan masih banyak lagi. Sejarah perkembangan pusat perbelanjaan dimulai pada abad pertengahan. Pada waktu itu, orang melakukan aktivitas jual beli di bawah pohon yang membentuk suatu deretan atau garis yang memanjang. Karena jumlah penduduk semakin bertambah, maka kualitas dan kuantitas barang yang diperdagangkan juga semakin meningkat. Akibat dari hal tersebut adalah bertambah luasnya jangkauan area yang menjadi tempat perbelanjaan. Perkembangan fisik tempat-tempat tersebut menyesuaikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat pada masa itu. Jalan-jalan yang semula hanya diteduhi oleh pohon-pohon yang berderet, perlahan-lahan berubah menjadi jalan dengan gedung-gedung yang berdiri di sebelah kanan dan kiri jalan utama. Perkembangan pertama terjadi pada abad ke-19, yaitu dengan dibangunnya Barton Arcade di kota Manchester, Britania Raya. Pada awalnya, bangunan berlantai 4 ini mempunyai satu koridor yang bagian atasnya ditutupi kaca. Sebelum koridor ini muncul, terdapat satu tempat terbuka di mana di dalamnya banyak terdapat pertokoan yang merupakan titik utama dari pusat perbelanjaan tersebut. Ya, bentuk ini biasanya digunakan di negara-negara Eropa yang memiliki pemandangan indah yang akan digunakan sebagai latar belakang pusat perbelanjaan. Belok kanan. Belok kanan. Belok kanan. Tetapi bentuk ini tidak menguntungkan bila dilihat dari faktor iklim. Cuaca panas, dingin, bahkan hujan menjadi penghalang untuk melakukan aktivitas perdagangan. Sebagai langkah pemecahannya, dibuatlah suatu tempat berteduh kecil sebagai pelindung dari panas, dingin, bahkan hujan. Seiring perkembangan waktu dan semakin populernya pusat perbelanjaan tersebut, tempat berteduh yang kecil tentu saja tidak dapat menunjang seluruh aktivitas pengunjung yang semakin ramai. Solusinya, pusat perbelanjaan tersebut ditutup dengan bahan yang tembus cahaya, sehingga orang yang berada di dalam pusat perbelanjaan tersebut merasa seperti berada di alam bebas atau alam terbuka.
Dengan didukung alat pengontrol suhu ruang dan keamanan, maka pembeli dan pengunjung benar-benar dapat berbelanja dengan santai. Konsep inilah yang mendasari adanya pusat perbelanjaan modern. Sedangkan lahirnya pusat perbelanjaan modern diawali dengan adanya pasaraya atau toko serba ada. Karena memasuki masa sulit pada pertengahan abad ke-20, toko serba perlahan digantikan dengan toko yang lebih besar dan lengkap. Mall modern pertama kali ditemukan oleh J.C. Nichols Company yang diberi nama Country Club Plaza yang terletak di kota Kansas, Missouri, Amerika Serikat pada tahun 1922. Mall ini dirancang dan dibangun untuk melayani orang yang datang dengan mengendarai mobil, motor, dengan akses yang mudah dan fasilitas parkir yang memadai. Sementara itu, mall tertutup pertama kali di dunia bernama Southdale Center yang berada di Edina, Minnesota, Amerika Serikat pada tahun 1956. Mall ini merupakan mall pertama yang menerapkan ruang tertutup dengan gerai di dalamnya. Terdapat pula pengaturan suhu ruang yang diisi hampir 75 toko di 2 tingkat ruang retail. Sejak saat itu, perkembangan mall di Amerika Serikat meningkat drastis. Kita hentikan sejenak cerita tentang sejarah perkembangan mall di dunia. Sepertinya baby Kayona kelaparan dan minta makan. Jadi kita biarkan saja dia makan sampai kenyang. Yuna suka. Tante Cin, Yuna suka Tante Cin. Ini makan. Iya. Putih. Putih, oh dipanggil Lutinya. Dia lebih suka manggil Uti dibanding mamanya. Sudah? Untuk menghemat waktu, kita percepat saja videonya. Apa? Oh, ya, ya, tapi sekali. One hour later. Nah, kita kembali ke sejarah pusat perbelanjaan. Seiring perkembangan zaman, konsep mall terus mengalami kemajuan yang signifikan. Tak hanya menjadi pusat perbelanjaan, mall kini menjadi pusat gaya hidup dan menjadi tempat rekreasi baik satu orang maupun keluarga untuk menghilangkan penat. Begitu pula dengan fasilitas pendukungnya yang semakin berkembang. Tidak hanya di Amerika, di seluruh negara di dunia mulai memiliki pusat perbelanjaannya masing-masing. Bahkan beberapa mall menjadi salah satu kebanggaan serta ciri khas dari negara tersebut karena kemewahannya. Seperti di Dubai Mall yang terkenal memiliki akuarium raksasa dan air mancur di dalam mall tersebut. Sebagai informasi, Dubai Mall sendiri dinobatkan sebagai mall terbesar di dunia dan mall yang paling sering dikunjungi saat ini. Dari Dubai, sekarang kita menuju ke Indonesia. Mall pertama di Indonesia adalah Sarinah Mall. Pusat perbelanjaan ini terletak di Menteng,
Jakarta Pusat dan diresmikan tahun 1967 oleh Presiden Soekarno. Mall Sarinah didirikan pada tanggal 17 Agustus 1962 dengan nama PT Department Store Indonesia dan resmi beroperasi pada 15 Agustus 1966. Nama Sarinah disematkan Presiden Soekarno sebagai bentuk penghormatan kepada sosok figur yang sangat berpengaruh dalam hidupnya. Sarinah sendiri adalah nama pengasuh Presiden Soekarno saat kecil. Selain menjadi mall pertama di Indonesia, ternyata Sarinah Mall juga dinobatkan menjadi gedung pencakar langit pertama di Indonesia. Dengan jumlah total 15 lantai yang mencapai tinggi 74 meter, membuat pusat perbelanjaan ini menjadi yang tertinggi pada masa itu. Untuk melihat Sarinah Mall pada zaman dulu, kita bisa sedikit melakukan napak tilas dari sejarah gedung Sarinah dalam beberapa masa. Berikut adalah sejarah gedung Sarinah zaman dulu di setiap periode tahunnya. Tahun 1960-an. Dikutip dari halaman resminya, Sarinah didirikan pada tanggal 17 Agustus 1962 dengan nama PT Department Store Indonesia. Gedung Sarinah resmi beroperasi pada tanggal 15 Agustus 1966. Setelah pengoperasian pertama kalinya, PT Department Store Indonesia kemudian dikenal dengan nama Sarinah. Sejak saat itu, Sarinah menjadi mall terbesar dan populer bagi masyarakat di Jakarta. Tahun 1970-an. Bukan hanya sebagai mall, Sarinah pada kisaran tahun ini mewujudkan komitmennya terhadap misi untuk mendukung dan mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia. Sarinah melakukan berbagai upaya promosi produk kerajinan lokal seperti batik dan kerajinan lain pada rentang tahun ini. Melansir dari situs resminya, pada tanggal 10 April 1979 Sarinah berganti nama menjadi PT Sarinah Persero. Selanjutnya, tahun 1980-an. Dengan perolehan dana segar yang cukup besar, pada periode tahun ini Sarinah berekspansi membuka gedung pusat perbelanjaannya di Semarang, Jawa Tengah. Pada periode ini, Sarinah berekspansi melalui pembukaan cabang selain di Jakarta. Hal tersebut dibarengi dengan peluncuran sejumlah program baru yang bertujuan untuk mempromosikan produk UMKM kepada konsumen. Berbagai langkah ini dilakukan Sarinah untuk memperkuat eksistensinya di tanah air. Tahun 2000-an. Dengan mengikuti perkembangan zaman, Sarinah terus melakukan upaya untuk menuju pencapaian visi dan misinya. Pada tahun 2019, selain mengembangkan usaha di bidang retail, Sarinah juga melebarkan sayap bisnisnya. Pada tahun itu, Sarinah melebarkan sayapnya di bidang bisnis trading dengan mengekspor produk Sarinah Home ke beberapa negara dan mengimpor beberapa komoditinya. Bahkan pada tahun 2022, Sarinah kembali melakukan renovasi gedungnya kembali. Nah, begitulah sejarah singkat tentang asal mula berdirinya pusat perbelanjaan atau mall. Nah, begitulah sejarah singkat tentang asal mula berdirinya pusat perbelanjaan atau mall. Oh, sana. Oh, gendong. Tidak terasa hari semakin sore. Saatnya Baby Kayona untuk pulang dan beristirahat. Kami segenap kru yang bertugas pun mohon pamit. Kami juga meminta maaf jika terdapat kesalahan saat menyampaikan narasi video ini. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.